Joko Chandra, buronan terpidana kasus korupsi Bank Bali kembali ke tanah air dan membuat IKTP baru. Tak perlu waktu lama, dalam 1 hari Joko Chandra sudah mengantongi IKTP baru. Buron kasus korupsi pengalihan hak tagih atau Cashy Bank Bali Joko Chandra mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menjeratnya sejak tahun 1997 lalu. Ironisnya, pengajuan peninjauan kembali menggunakan KTP elektronik yang baru yang dibuat di kawasan Grogol Selatan, Jakarta. Bahkan, Joko Chandra datang langsung ke suku dinas kependudukan catatan sipil untuk mengurus IKTP pada 8 Juni lalu. Joko Chandra pun mendapatkan kartu fisik KTP elektronik dalam waktu 1 hari. Sementara terkait status buron Joko Chandra, Lurah Grogol Selatan Asep Perubahan tidak mengecek langsung status Joko Chandra. Berdasarkan sistem, begitu kita memasukkan data NIK Pak Joko Chandra, sistem itu akan berproses kepada sistem yang ada di pusat. Data yang ada di pusat kembali lagi kepada kita. Di situ ada kemungkinan ada boleh dibilang memungkinkan untuk dicetak hari itu. Jadi dicetak hari itu memungkinkan, kemudian belangkonya terpenuhi oleh petugas, saya tanyakan bahwa apakah mungkin dicetak untuk 1 hari ini, memungkinkan cetak hari itu. Kami menganggap bahwa semua yang datang di kantor kelurahan Grogol Selatan ini yang memerlukan pelayanan kepada kita tidak akan mencek satu persatu ini siapa atau siapa. Yang penting dia mempunyai identitas yang memang dia menunjukkan bahwa dia warga kita. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Judan Arif telah berkoordinasi dengan Kelurahan Grogol Selatan terkait pencetakan KTP elektronik Joko Chandra itu. Judan juga menyebut Joko Chandra masih berstatus WNI dan memenuhi syarat untuk memperoleh KTP elektronik. Jadi di Indonesia itu dalam sistem hukum kewarganegaraan kita, seseorang menjadi WNA itu harus menyerahkan status kewarganegaraannya kepada negara dengan bahasa pelepasan kewarganegaraan. Nah, Direktorat Jenderal Dukcapil beserta Dinas Dukcapil DKI belum mendapatkan keputusan tentang pelepasan kewarganegaraan Joko Chandra. Dan kami sudah konfirmasi ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa memang belum ada pelepasan kewarganegaraan dari Joko Chandra. Selain itu, Judan juga menjelaskan bahwa tidak ada perubahan data Joko Chandra di data kependudukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus hak tagih Bank Bali bermula dari tahun 1997. Direktur Utama Bank Bali saat itu, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutangnya yang ada di Brankas Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI, Bank Umum Nasional atau BUM, dan Bank Tiara. Piutang sebesar 3 triliun rupiah ini tak kunjung cair hingga ketiga bank ini masuk perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Akhirnya Rudy Ramli bekerja sama dengan PT Era Giat Prima atau EGP untuk penagihan piutang ini. Joko Chandra saat itu menjabat sebagai Direktur PT EGP dan Setia Novanto sebagai Direktur utamanya. Pada Januari 1999, Rudy Ramli menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih dengan PT EGP dan PT EGP berhak menerima fee setengah dari piutang yang dapat ditagih. Saat itu Bank Indonesia dan BPPN setuju untuk mengucurkan uang 905 miliar rupiah. Namun Bank Bali hanya menerima 359 miliar, sementara 60% sisanya atau 546 miliar diterima PT EGP. Namun ada sejumlah kejanggalan, pengalihan hak tagih ternyata tidak diketahui BPPN. Selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan oleh Bank Bali bukan PT EGP. Dari sinilah perselisihan antara BPPN dan PT EGP dimulai. Pembatalan perjanjian hak tagih hingga proses hukum melalui PT UN, Mahkamah Agung, hingga Kejaksaan Agung bergulir. Kejaksaan Agung saat itu menetapkan sejumlah tersangka dan 3 diantaranya telah dipidana, yaitu Joko Chandra, Sahril, dan Pande Lubis. Dari ketiga orang ini, hukuman bagi Joko adalah yang paling kontroversial. Tim Liputan iNews melaporkan.